Terus kemudian kalau kayak pelanggaran besar yang kayak merokok itu pernah? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah ya, Masya Allah. Lalu apa motivasi kamu, kenapa kamu bisa menjadi santri yang taat itu apa? Motivasi saya lebih memikirkan kedua orang tua yang jauh-jauh memondokkan saya dari rumah. Kayak kehilangan gitu atau apa, itu pernah? Itu pernah. Kehilangan uang juga pernah, kehilangan barang juga pernah. Ada nggak rasa ingin menyerah atau lebih baik pulang saja, ini kok bisa di pondok ini barang banyak yang hilang? Pikiran lebih baik saya mengikhlaskan, semoga saya digantikan yang lebih baik daripada yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel King Zatma. Berjumpa lagi dengan saya di segmen Ngobras, ngobrol bareng santri Asyarifi. Seperti yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, segmen Ngobras ini saya akan ngajak santri ngobrol sesuai dengan namanya, ngobrol santai. Dan santri yang saya ajak ngobrol ini santri yang menurut saya ini santri yang inspiratif. Ngobras ini akan tayang di channel YouTube saya setiap 1 minggu 2 kali, setiap hari Sabtu dan hari Rabu. Untuk di Facebooknya akan ditayangkan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, ini sekarang saya sedang bersama santri yang jauh juga. Ini malah lebih jauh daripada yang kemarin. Ini dari mana? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Mungkin bisa dikenalkan namanya siapa? Santai saja karena ini ngobrol, ngobrol bareng santri Asyarifi. Jadi santai saja lah. Kita mengalir saja. Ini bukan kayak podcast yang terkonsep, kita mengalir saja. Ya, namanya siapa? Alamatnya di mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Zakai. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, Pulau Komodo. Wah, jadi nanti kalau saya umpamanya ke Labuan Bajo bisa ya mampir di situ ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan gimana awal mula gimana pertama kali kamu mondok di Asyarifi? Kamu kenal Asyarifi dari mana dulu? Saya kenal Asyarifi dari akun media sosial yang bernama TikTok. Kenal dari akun sosial media yang bernama TikTok. Jadi pertama kali tahu Asyarifi dari TikTok ya. Itu pas ada FYP apa? Video yang FYP yang apa itu waktu itu? Pas lihat video anak-anak lagi karnaval. Lagi karnaval. Itu yang lihat itu kamu sendiri apa orang tuanya? Orang tua. Oh, orang tua. Terus kemudian orang tuanya nawarin mondok di sini. Terus kemudian kenapa kamu mau, apa yang bisa yang bisa bikin kamu tertarik mondok di sini itu apa? Lingkungannya. Ya. Terus kemudian dari Nusa Tenggara Timur itu NTT ya? Ya. Itu kan jauh banget ya ke sini. Berapa hari perjalanan? Perkiraan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Itu naik kapal. Naik kapal ya. Itu nanti turunnya di mana? Tanjung Perak. Tanjung Perak Surabaya. Gitu. Oh, bukan di Bali, kemudian dari Bali. Oh, enggak ya. Pikir saya dulu kalau dari NTT itu di Bali, terus kemudian dari Bali ke sini pakai jalur darat gitu. Oh, jadi Surabaya. Gitu. Oke. Bisa diceritakan gimana awal mondok itu, gimana? Yang bisa meyakinkan kamu kenapa kamu bisa masuk ke Asyarifi itu awalnya apa? Itu kan jauh ya. Kamu kan sebelumnya belum tahu kan tentang sini, kan belum tahu. Gimana itu? Awalnya gimana? Awalnya itu ditawarin sama ibu mau mondok apa enggak. Terus niatnya emang mau mondok. Sama ibu nyari pesantren yang ada di daerah sana. Awal mulanya saya memang niat mau mondok. Terus mau nyari mondok di daerah sendiri bareng teman. Tapi sama ibu bilangnya mondok yang jauh saja supaya dapat pengalaman yang lebih banyak. Terus akhirnya pas di sharing-sharing nyari di TikTok
ketemu Pondok Syarifi. Terus kamu kayaknya mondoknya nggak sendirian ya? Ya, Kayaknya kan ada adik ya, adik yang ikut ya. Itu adik kandung kamu? itu adik kandung sama saudari di Sama itu perempuan ya? Iya. Itu saudara apa? saudara Sepupu. sepupu. Kamu. Bisa diceritakan bagaimana dulu pas proses berangkat kamu diantar nggak sama orang tuanya? Pas berangkat itu saya diantar sama ibu, kemudian bareng sama kakak juga, kakak pertama, kakak laki-laki dari Nusa Tenggara Timur sampai ke Surabaya. Itu memang agak sedikit punya kendala. Apa kendalanya? Ibu memang lebih nggak terbiasa naik kapal gitu. Jadi mungkin mabuk laut gitu ya. Jadi perjuangannya itu ya. Jadi kamu sama ibu sama kakak. Berarti kamu berlima ya? Ya, berlima. Berlima Sama adik ya? kecil satu. Sama adik kecil. Berarti berenam ya? Enam. Oh iya, tadi kan kamu bilang mau mondok di daerah NTT saja. Terus kemudian ibu menyarankan mondok di tempat yang jauh sekali agar dapat pengalaman yang banyak begitu. Terus kamu langsung mengiyakan itu. Iya, saya mau mondok di Jawa gitu. Ya. Saya mengiyakan saja. Soalnya Nggak ada terbersit rasa pengen, aduh gimana ini kalau jauh. Ini kan perjalanannya nggak bisa sejam 2 jam. Ini malah 2 hari. Gimana? Belum lagi biayanya. sebenarnya tidak terpikirkan sih sama saya, Gus. Soalnya saya Sudah mantap gitu. Hidupnya di lingkungan itu saja. Jadi pengen cari pengalaman yang banyak. Oh gitu. Jadi kamu hidupnya itu kalau peribahasanya itu seperti katak dalam tempurung gitu ya. Jadi kamu pengen sekarang mencoba hal baru di tempat yang baru dengan pengalaman yang baru. Terus kemudian ada nggak rasa bersedih atau rasa menyesal dengan keputusan kamu untuk mondok di tempat yang jauh? Soalnya kan di podcast sebelumnya itu yang dari Zaki dari Kendari itu dia bilang pada saat mau naik pesawat dia itu nangis gitu. Kamu gimana? Ada drama-drama apa? Kalau untuk awal berangkat itu nggak ada drama sih. Pas masuk pondok baru ada dramanya. Nah, dramanya apa? Dramanya itu kangen sama orang tua ketika orang tuanya sudah balik lagi ke rumah. NTT gitu. Terus kemudian pernah nggak kepikiran nanti kalau saya sakit itu gimana? Saya kan jauh. Ada nggak kepikiran seperti itu? Kalau untuk itu nggak ada. Apa yang bisa ya? Soalnya di sini itu sudah mungkin kalau misalnya saya sakit dirawat sama pengurusnya. Oh, jadi kamu sudah benar-benar yakin ya? Benar-benar yakin ya gitu ya. Kamu setiap tahun itu pulang berapa kali? Di sini kan liburannya kan 1 tahun 2 kali. Kamu pulang 2 kali apa 1 kali? Apa memang nggak pernah pulang? Pulangnya 2 kali, tapi yang untuk pulangan Maulidan ini bukan ke rumah, ke kos-kosan abang saya. Kos-kosan abangmu. Oh, abangmu juga ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dia kerja apa gimana? Kuliah. Oh, kuliah. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Malang. Kuliahnya di Malang. Kita kembali ke topik yang awal tadi tentang drama di pondok pesantren. Nah, pastinya kamu sering dengar kan ada hal-hal negatif yang dilakukan oleh salah satu oknum di pondok pesantren, kayak bullying misalnya. Itu kamu gimana? Nggak takut kamu mondok sementara rumahmu kan jauh dari NTT. Nah, kamu pernah nggak terbersit hal-hal seperti itu kayak bullying atas sejenisnya? Sebenarnya tidak ada rasa takut sih, Gus. Tapi dengan itu saya mengambil hikmah kalau setiap ada tempat baru yang saya kunjungi pasti ada hal baik dan hal buruknya. Jadi mungkin dengan begitu bisa membentuk karakter saya sendiri. Jadi kamu sudah punya ini ya, keyakinan bahwasanya kita dimanapun pasti bertemu dengan hal baik dan yang buruk. Orang jahat, orang baik itu pasti ada gitu ya. Pikiran kamu seperti itu. Untuk drama-drama yang lain mungkin di pondok kayak kehilangan gitu atau apa itu pernah? Itu pernah. Kehilangan uang juga pernah, kehilangan barang juga pernah. Lalu gimana perasaan kamu pada saat hilang? Ada nggak rasa ingin menyerah atau lebih baik pulang saja? Ini kok bisa di pondok ini barang banyak yang hilang? Kalau untuk perasaan seperti kehilangan kayak gitu,
saya berpikiran lebih baik saya mengikhlaskan. Semoga saya digantikan yang lebih baik daripada yang itu. Seriusan gitu. Masya Allah. Jadi nggak ada terbersit rasa saya tuh pengen menyerah gitu, nggak ada. Nggak ada. Lalu ujian kamu di pondok yang paling terberat menurut kamu apa? Jadi saya lihat tadi berangkatnya kayaknya nggak ada masalah. Terus kemudian kalau sakit gimana kayaknya kamu nggak mempermasalahkan itu. Terus kemudian bullying kamu juga tidak mempermasalahkan itu. Kehilangan juga tidak mempermasalahkan itu. Lalu menurut kamu masalah yang terbesar di pondok itu menurut kamu apa? Ujian kamu selama mondok. Selama kamu kan mondok kan sudah hampir 3 tahun ya. Iya. Lalu apa kira-kira? Ujian ketika saya di pondok itu pas saya jadi pengurus, Gus. Jadi pengurus. Oh, kamu sekarang jadi pengurus. Jadi bagian apa ini? Bagian keamanan. Bagian keamanan. Gimana? Ujiannya apa? Ujiannya sih lebih ke kesabaran. Kesabaran. Ya, bisa diceritakan gimana? Mungkin ini yang nonton video ini ada beberapa pengurus pondok atau calon santri atau calon wali santri, ini kan bisa menginspirasi. Gimana? Hebat ya. 2 tahun sudah dipercaya jadi pengurus. Ya 2 tahun kan, hampir 3 tahun kan. Itu kan ini termasuk prestasi yang luar biasa ini. Ya gimana? Awal mula saya jadi pengurus itu memang enak, tapi Dapat privilege ya, enak ya gitu ya. Tapi lama kelamaan Capek juga. Tapi dengan kesabaran saya hanya jalan saja jadi pengurusnya. Capeknya itu di apa? Kamu kan bagian keamanan ya. Mungkin kamu pernah dihujat temenmu atau gimana? Ya, kalau untuk dihujat itu pernah, karena teman-teman mungkin mengira saya lebih ke sosokan kok jadi pengurus. Padahal itu kan dipilih ya. Terus akhirnya saya lebih memilih diam daripada saya meladeni teman itu. Oke, ini malu ini para pemirsa saya bilangnya. Ini pemalu anaknya memang. Terus kemudian ya nggak salah ya kalau dijadikan pengurus, karena memang kalau saya lihat tadi dari semua ceritanya itu semuanya positif gitu ya Zam ya. Jadi semuanya positif. Ya nggak salah kalau kamu dijadikan pengurus di usia mondok kamu yang ke-3 tahun ini. Ya soalnya saya lihat tadi pada saat dia mau mondok, dia nggak punya masalah. Ada masalah cuma dia itu selalu positif. Terus kemudian drama apa yang ada di sini, terus kemudian hal-hal atau ujian terberat yang ada di sini apa, sepertinya dia melakukannya, melewatinya semuanya kayaknya dengan enjoy. Jadi ya bagus sih berarti dia. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, karena hidupmu seperti di sini ini mulus-mulus saja ya, atau lebih tepatnya kamu bisa melewati semua tantangan yang ada di sini, mungkin kamu bisa kasih tips. Bagaimana sih biar kamu itu merasa enjoy ada di pondok ini, atau bagaimana prinsip kamu dalam menjalani hidup? Kalau prinsip saya menjalani hidup itu saya mengikuti saja arusnya. Ikuti saja alurnya gitu ya. Terus bersabar dan bertahan dan selalu berpikiran positif. Masya Allah. Jadi ikuti saja alurnya, bertahan, bersabar, dan selalu berpikir positif. Semua pasti ada jalan gitu ya. Masya Allah. Kamu pernah melanggar nggak di pondok ini? Kalau untuk melanggar pernah. Ya pasti pernah ya. Pelanggaran apa contohnya? Seperti kayak telat berjamaah, tidak pernah ikut kegiatan. Pernah nggak ikut kegiatan juga gitu ya. Terus kemudian kalau kayak pelanggaran besar yang kayak merokok itu pernah? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah ya, Masya Allah. Lalu apa motivasi kamu, kenapa kamu bisa menjadi santri yang taat itu apa? Motivasi saya lebih memikirkan kedua orang tua yang jauh-jauh memondokkan saya dari rumah. Dan jadi ya ingat ke orang tua ya. Perjuangan beliau tadi, si ibu yang nggak pernah ke Jawa ya kan, kemudian naik kapal yang sampai mabuk, mungkin begitu ya. Jauh-jauh mondok ke Jawa, jauh-jauh mondok ke Asyarifi dari NTT. Itu apa saja yang sudah kamu dapatkan di sini? Kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, alhamdulillah saya di sini lebih banyak dapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan banyak pengalaman, dan saya sedikit dewasa lebih dari yang kemarin. Oke. Jadi lebih banyak ilmu, pengalaman,
dan lebih dewasa ya. Soalnya kan sudah jadi pengurus, terus kemudian pernah juga sama temannya dibilang sok-sokan gitu. Jadinya mungkin lebih bijak kali ya gitu ya. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 6:30. Ini matahari sudah muncul. Wes rada ulap ya. Mungkin diakhiri saja sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di ngobras berikutnya dengan para santri inspiratif. Dan kebetulan santri yang saya ajak ngobrol pagi ini adalah santri yang pendiam, terus kemudian yang sangat sabar, yang sangat survive terhadap masalah yang dia hadapi di pondok. Jadi mungkin apa ya, dari wajahnya saja sudah bisa bikin adem, bisa disimpulkan bahwasanya oh dia anaknya bijak, pendiam, baik, sabar gitu. Jadi makanya yang diceritakan itu tidak banyak gitu. Jadi silent is gold ini gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan follow juga akun sosial media saya yang lain. Saya juga aktif di Facebook. Silakan komen mau konten apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.